Lebih lengkap soal pengusutan kasus pembunuhan Kepala Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Sudah bergabung bersama kami psikolog forensik Reza Indragiri. Selamat petang Bung Reza, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Bung Reza, apakah Anda melihat otak pelaku pembunuhan ini bagian dari 4 pelaku yang saat ini sudah ditangkap? Bahwa pihak kepolisian belum melakukan jumpa pers, belum menyatakan bahwa seluruh pelaku sudah ditangkap, itu mengindikasikan bahwa memang paling tidak ada kemungkinan 3 atau 4 klaster pelaku. Yang saya maksud klaster pertama adalah orang yang tanda petik punya hajatan bagi meninggalnya atau bagi disiksanya korban. Klaster kedua adalah eksekutor, yaitu orang-orang yang berhadapan, yang bersentuhan, yang berkonfrontasi secara langsung dengan target. Dan pihak yang ketiga adalah klaster di mana pihak ini yang membangun exit, yang membangun jalan keluar, cleaner, dia membersihkan TKP, dia mencoba untuk menghapus jejak, menghilangkan barang bukti, mempengaruhi saksi, boleh juga melakukan hengki-pengki dengan oknum penegakan hukum, dan seterusnya. Nah, perkiraan saya, karena ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara terorganisasi atau berkelompok, maka terindikasi masih ada PR berikutnya bagi pihak Polda Metro Jaya, yaitu mencari pihak-pihak pada 2 klaster lainnya. Kalau dari keterangan pendalaman yang dilakukan polisi kepada 4 orang yang sudah ditangkap ini, apakah memungkinkan untuk membuka informasi terkait otak ataupun dalang dari pembunuhan, siapa yang ingin melakukan pembunuhan ini? Hampir bisa kita pastikan bahwa kejahatan yang terorganisasi semacam ini melibatkan sumber daya finansial yang tidak kecil. Karena itu bisa ditelusuri lalu lintas atau transaksi keuangan yang sudah dilakukan oleh 4 orang tersebut, asal muasalnya dari mana. Nah, dengan pemikiran sedemikian rupa, maka sudah barang tentu pihak Polda Metro Jaya bisa menyisir hingga ke titik paling hulu, yaitu menemukan sekali lagi di klaster pertama, yaitu orang yang sungguh-sungguh punya hajatan, punya kepentingan bagi terjadinya peristiwa yang menimpa korban. Bung Reza, kalau kita tahu berdasarkan runutan, ada peristiwa penculikan pada Rabu 20 Agustus, kemudian korban ditemukan tewas pada 21 Agustus atau 1 hari kemudian. Apakah ada grace period yang bisa dikatakan mubazir ketika sudah ada CCTV penculikan nih, tapi akhirnya ditemukan dalam kondisi tewas? Peristiwa ini, terlebih tayangan yang sedang ditayangkan oleh Kompas TV pada detik ini, menunjukkan bahwa keberadaan CCTV ansih belum tentu bisa mencegah terjadinya peristiwa pidana. Yaitu ketika CCTV belum terintegrasi dengan elemen-elemen lainnya guna membangun sebuah sistem pengamanan. Seandainya apa yang tertangkap oleh CCTV itu terintegrasi dengan petugas security yang melakukan pemantauan terhadap rekaman tersebut, maka sudah barang tentu secara real time pada saat itu pula semestinya petugas keamanan di pusat perbelanjaan itu bisa mengambil langkah-langkah guna mencegah mobil agar tidak keluar dari area parkir. Karena itu saya terus terang menyayangkan, sudah benar bahwa keluarga korban melapor ke pihak kepolisian. Tetapi bukankah sesungguhnya dengan keberadaan rekaman CCTV itu, pihak yang paling pertama yang membuat laporan kepolisian sesungguhnya bukanlah pihak keluarga, melainkan pihak dari security pusat perbelanjaan itu. Sekali lagi, rekaman CCTV sayang beribu sayang tidak dalam kondisi terpantau, sehingga petugas security di tempat tidak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memblokir atau memastikan bahwa para pelaku tidak keluar dari TKP tersebut. Bung Reza, tapi kalau melihat kasus ini kan ada penculikan. Apakah memang dari awal korban sudah ditargetkan untuk dalam tanda kutip dibunuh, dihabisi, atau memang ada peristiwa yang tidak terencana sehingga korban meninggal dunia? Peristiwa ini pada satu sisi mengerikan, namun sekaligus pada sisi yang lain mempertontonkan sebuah perencanaan aksi jahat yang sedemikian buruk. Saya katakan mengerikan sekaligus merupakan cerminan sebuah perencanaan kejahatan yang buruk dikarenakan sekali lagi dilakukan di tempat yang terbuka. Yang hitung-hitungan di situ ada sekian banyak saksi, terekam oleh CCTV, ada petugas security, mempersulit para pelaku untuk keluar dari TKP. Tapi
Saya tidak tahu apa penyebabnya. Adakah kemungkinan bahwa para pelaku melancarkan aksi itu pertama karena mereka memang tidak sungguh-sungguh merancang aksi itu untuk aksi yang berujung pada kematian korban. Penculikan tidak bisa disanggah. Tapi apakah mereka sungguh-sungguh ingin berujung pada menghabisi korban itu masih merupakan tanda tanya. Itu pertama. Yang kedua, korban berdasarkan pemberitaan yang saya simak ada lakban di bagian mata dan di bagian kaki atau tangan. Saya bayangkan lakban di daerah mata untuk mempersulit korban mengidentifikasi siapa saja orang-orang yang sudah melakukan penyiksaan atau penyergapan terhadap dirinya. Lakban di daerah tangan atau kaki mengindikasikan agar korban tidak melakukan perlawanan. Posisi kedua lakban tersebut bukanlah posisi yang bisa mengakibatkan korban meninggal dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, jasad korban ditemukan tergeletak begitu saja di tempat yang terbuka semacam itu. Karena ini merupakan kejahatan berkelompok, kejahatan berorganisasi. Kalau mereka memang sungguh-sungguh ingin melakukan sebuah aksi dengan target menghabisi korban, apakah sulit bagi 4 orang untuk kemudian menghilangkan barang bukti dengan melenyapkan tubuh korban dengan cara yang lebih canggih? Nah, 3 hal tersebut menjadi dasar bagi saya untuk berspekulasi. Tentu saja pihak polisi yang menginvestigasi. Saya berspekulasi penculikan definitif iya, tetapi apa gerangan yang menyebabkan korban meninggal dunia? Apakah pembunuhan, ataukah pembunuhan berencana, atau justru merupakan akibat dari penganiayaan yang berujung pada meninggalnya korban? Oke, kenapa saya menanyakan itu? Karena kalau dilihat dari rekaman CCTV, ini kan dilakukan di ruang terbuka. Dilakukan juga pada siang hari, artinya akan banyak mata dan juga saksi yang melihat peristiwa ini. Jadinya jika bisa dikonfirmasi hal ini, apa sebenarnya motif yang bisa digali terkait penculikan yang berujung pada pembunuhan ini? Sekali lagi, untuk kesekian kalinya saya mengatakan di Kompas TV, kalau kita bicara motif kejahatan, kemungkinannya hanya 2. Yaitu motif emosional ataukah motif instrumental. Seandainya kita bersepakat ada 3 atau 4 klaster pelaku, maka sudah barang tentu di klaster kedua, yaitu klaster eksekutor, mereka yang berhadapan, bersentuhan, dan berkonfrontasi langsung dengan pelaku, boleh jadi target mereka, sekaligus motif mereka adalah mendapatkan manfaat secara finansial dari aksi jahat yang mereka lakukan. Tapi kalau kita kemudian pindah ke klaster 1, bahkan mungkin juga bisa dikaitkan ke klaster 3, benarkah motif instrumental? Mungkin iya, tetapi jangan lupa ada motif lain, yaitu motif emosional. Bahwa seseorang melakukan aksi kejahatan, baik dengan tangannya sendiri maupun dengan tangan orang lain, sebagai ekspresi adanya perasaan negatif yang dia rasakan terhadap target. Entah itu amarah, kebencian, dendam, cemburu, putus asa, ataupun perasaan-perasaan negatif lainnya. Namun, satu hal juga yang perlu ditinjau. Kalau sesaat lalu saya katakan, peristiwa kejahatan di tempat terbuka pada waktu sedemikian rupa itu mengerikan, sekaligus mencerminkan perencanaan yang buruk, adakah kemungkinan bahwa para pelaku alias eksekutor sebelum melancarkan aksinya pada waktu tersebut menenggak minuman keras ataupun narkoba jenis tertentu yang membuat mereka tidak cukup punya kemampuan berpikir matang guna memastikan aksi mereka bisa berlangsung secara aman. Bung Reza, apakah ada kemungkinan peristiwa penculikan yang berujung pada pembunuhan dan juga menyebabkan korban tewas ini berkaitan dengan profesinya sebagai kepala cabang Bank BUMN? Karena kalau kita lihat juga mereka yang ditangkap adalah diduga merupakan debt collector. Saya ingin memastikan bahwa saya hingga detik ini belum bersepakat seandainya peristiwa ini langsung kita simpulkan sebagai penculikan sekaligus pembunuhan. Penculikan, ya. Bahwa korban meninggal dunia, itu juga iya. Tapi apakah korban meninggal dunia itu akibat sekali lagi merupakan pembunuhan? Ataukah akibat dari pembunuhan berencana? Atau tanda petik sebatas akibat penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia? Kalau para pelaku alias eksekutor itu diidentifikasi sebagai debt collector, saya tidak membayangkan bahwa target mereka adalah membuat target atau korban meninggal dunia. Mungkin mereka melakukan interogasi yang dilakukan dengan kekerasan, karena kemudian mereka tidak menutup mulut korban. Tetapi sayang, interogasi yang disertai dengan kekerasan itu mengakibatkan korban meninggal dunia. Apakah motifnya? Sekali lagi, bisa jadi motif emosional dan disertai dengan motif instrumental.
Oke, kalau bisa berikan satu poin singkat, apa yang harus dilakukan pihak polisi untuk mengungkap siapa dalang dan juga otak di balik penculikan dan pembunuhan ini? Dengan telah tertangkapnya 4 eksekutor, hitung-hitungan saya tidak terlalu sulit bagi pihak kepolisian untuk mencari tahu siapa gerangan pihak yang paling berkepentingan, alias pihak pertama, pihak klaster pertama, yang berkepentingan atas peristiwa ini. Menelusuri lalu lintas uang dari 4 orang tersebut, saya pikir merupakan kunci yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian agar terbawa ke titik hulu, sehingga ditemukan siapa gerangan pihak yang membiayai sekaligus mengotaki peristiwa ini. Baik, terima kasih psikolog forensik Reza Indragiri sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore, Bung Reza.